Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Batam Bicara dengan Anjung Sindikat Tim. Malam ini kami mengundang Ustadz yang cukup terkenal di Kota Batam, yang biasa nama beliau dipanggil Ustadz Abu Gaza. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz terkait fenomena atau wabah yang sekarang menimpa negara kita, khususnya di Kota Batam ini, di mana sekarang sudah positif 4 orang dan sudah ada meninggal 1, informasi yang saya dengar terakhir itu. Dari tanggapan Pak Ustadz dari sisi agama, penyampaian kepada umat seperti apa, dan umat seharusnya seperti bagaimana sikap dan tingkah lakunya menghadapi virus ini, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, menjaga kesehatan kita dan keluarga semua, wabil khusus orang-orang yang beriman. Amin. Melihat kondisi terakhir terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19 ini yang sudah menyebar ke seantero dunia. Betul. Kalau kita melihat kasus ini begitu, kita tidak melihat ke belakang gitu. Karena yang sudah begitu. Tapi sekarang bagaimana ke depan begitu. Wabil khusus kita di Batam dan kita sebagai orang Indonesia. Nabi sudah menjelaskan begitu. Kalau ada wabah di satu tempat, maka berlarilah begitu. Seakan-akan kalian berlari dari harimau begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kasus ini pernah terjadi, tidak pernah begitu. Di tahun ke-18 Hijriah begitu. Di zaman masa sahabat dulu ya Pak Ustadz? Di zaman sahabat, di zaman kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, ini penting sekali ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan ke negeri Syam, lalu di perbatasan disambut oleh Amir negeri Syam langsung, yaitu Abu Ubaidillah bin Jarrah. Beliau meminta Umar tetap masuk ke negeri Syam walaupun dikabarkan di negeri Syam sedang ada wabah penyakit. Ketika itu ada namanya taun. Taun ini wabah penyakit yang sudah menjadi wabah di satu daerah begitu. Nah, disebutlah taun. Nama penyakitnya ketika itu belum tahu. Baru sekarang ini kita ketahui bahwasannya itu adalah penyakit kusta. Timbul bintik-bintik, kemudian pecah, lalu pendarahan, begitu ya. Nah, ini terjadi, bahkan Umar bin Khattab meminta pendapat kepada para sahabat yang ikut ketika itu. Bahkan ada juga sahabat Ansor yang juga dimintai pendapatnya, bagaimana, apakah kita terus masuk ke negeri Syam atau tidak. Karena ketika itu di kota Samwa, yaitu ada terjadi wabah taun itu. Mohon maaf, taun Amwas, di kota Amwas, tepatnya di Palestina. Jadi Amwas ini salah satu kota di Palestina dan terjadi wabah penyakit. Nah, tetapi pendapat seluruh sahabat memastikan kepada Umar untuk tidak melakukan perjalanan ataupun meneruskan masuk ke negeri Syam. Dengan berat hati, Amirul Mukminin dengan para sahabat kembali ke Madinah. Bahkan ketika ditanya oleh siapa, Abu Ubaidillah begitu, memaksa untuk masuk ke negeri Syam begitu, Umar sampai memberikan ilustrasi yang sangat bagus begitu, yaitu ilustrasi kalau misalkan kamu memiliki ternak, kemana akan diarahkan? Apakah ke padang yang tandus atau ke padang yang rumputnya segar begitu? Maka ketika kita mengalihkan ke ternak itu dari tempat yang tandus ke tempat yang lebih segar, itu adalah beralihnya takdir dari satu tempat ke takdir yang lain begitu. Nah, ini kan sudah bagus begitu. Lalu beliau kembali, tapi Abu Ubaidillah pemimpin negeri Syam wafat dikarenakan wabah itu. Bahkan dikatakan sahabat itu 20.000 sampai di keterangan yang lain sampai 25.000 sahabat wafat, korban dari syahid, wabah itu. Ya, dikarenakan wabah taun itu. Walaupun kita sekarang mengenalnya penyakit kusta. Nah, lalu Umar dengan sedihnya melihat kondisi negeri Syam, lalu juga pemimpin negeri Syam sendiri juga syahid, yaitu Abu Ubaidillah, maka
pemimpin dari Mesir diminta untuk menggantikannya, yaitu Amr bin As. Amr bin As ini salah satu sahabat yang cerdas dan dia selalu memberikan solutif di antara masalah-masalah yang sangat rumit. Dan terbukti, ketika dia memimpin negeri Syam, lalu dia lihat bagaimana wabah ini bisa merebak di negeri Syam itu, dia akhirnya mendapatkan solusi. Kata Amr bin As, wahai Umar, solusinya adalah berlarilah kalian ke bukit-bukit atau ke gunung-gunung. Sehingga tidak ada lagi yang namanya perkumpulan, tidak ada lagi sholat berjamaah, masjid juga ditinggalkan. Saat itu. Maknanya apa? Kalau sekarang kita melihat juga misalkan Arab Saudi, Qatar, betul. Kemudian Mesir baru-baru ini, tanggal 15, 16 ya. Menyatakan untuk tidak ada sholat berjamaah di masjid. Padahal masyarakat yang terjangkit dengan COVID-19 di Mesir atau di Arab Saudi jauh di bawah angka Indonesia begitu. Jauh ya. Tapi mereka sudah memutuskan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, tidak ada sholat Jumat, apalagi kajian-kajian dan tabligh akbar begitu tentunya. Artinya tidak ada lagi juga perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama di sana banyak, tetapi tidak ada saling berdalih dengan dalil-dalil yang ada begitu. Tapi di Indonesia ini berbeda begitu. Gimana? Fatwa ulama sudah turun begitu ya. Dari MUI sudah turun fatwa. MUI sudah memberikan fatwa untuk tidak menyelenggarakan sholat berjamaah dan sholat Jumat, apalagi membuat kajian-kajian dan tabligh akbar. Tapi itu juga perlu tahsis di daerah-daerah, tidak bisa diberlakukan rupanya. Tergantung kondisi di daerah itu masing-masing gitu ya. Tetapi ada sebagian juga saya sendiri, kalau bagaimanapun saya tetap mengikuti fatwa ulama pusat. Ketika itu sudah turun, saya ikuti begitu. Walaupun misalkan di sini ada yang masih sholat Jumatan kemarin, sholat berjamaah sampai Isya barusan pun kita masih ada yang berjamaah. Silakan, gak ada masalah. Tetapi intinya sekarang solusi dari Amr bin As, di mana di situ ada wabah penyakit. Solusinya adalah berpencarlah kalian, jangan berkerumun, larilah ke gunung-gunung. Maknanya ketika itu begitu, karena gunung itulah yang tempat aman ketika itu, gitu. Karena di kota sendiri, di kota Amwas sendiri sudah ada penyakit begitu, nggak mungkin lagi mau ke tetangganya, ke rumah saudaranya begitu. Maka solusinya kata Amr bin As adalah lari ke gunung begitu. Gunung. Artinya lari dari situ. Kalau sekarang ini seperti imbauan stay at home lah. Betul, minimal begitu. Ya. Minimal itu artinya gitu ya. Social distancing itu sudah diberlakukan oleh Amr bin As. Dan ini adalah solusi yang tepat. Kalaupun misalkan masih ada yang ngotot begitu ya. Saya tidak takut dengan corona begitu. Kemudian, mati di tangan Allah lah gitu. Ya, kematian di tangan Allah karena sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz begitu ya. Tetapi ini menjadi satu hal yang dalam hal ini tidak tepat. Sangat tidak tepat. Karena masalah wabah ini kita tidak tahu. Apakah saya yang bawa penyakit, menularkan penyakit, atau misalkan Pak Ilyas yang tertularkan, atau Pak Ilyas yang menularkan kepada saya begitu. Dalam kondisi hal seperti ini juga kita memang darurat ya. Betul. Tapi ini juga perlu kita membuat talk show hari ini gitu untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu. Wabil khusus teman-teman di Batam nih. Saya berharap nih teman-teman yang punya media sosial nih jaringannya, termasuk Pak Ilyas, kita gunakan media sosial kita untuk mengedukasi masyarakat, wabil khusus orang-orang Batam nih terkait dengan social distancing, stay at home ya. Intinya stay at home lah. Stay at home. Karena sekarang bagaimana masyarakat bisa bersama-sama nih membantu pemerintah. Kita nggak bisa membantu pemerintah sekarang dari segi finansial misalkan. Apa yang sih dibutuhkan oleh pemerintah? Pemerintah sekarang perlu untuk dana misalkan beli APD untuk para medik ya, yang sedang berjuang menghadapi pasien-pasien itu karena itu cuman bisa dilakukan dipakai hanya satu kali begitu. Kalaupun misalkan tugas para perawat, dokter, petugas medis di rumah sakit lah, baik itu yang bawa ambulan ataupun seluruhnya yang ada di rumah sakit itu hanya bisa dipakai mungkin 6 jam atau 8 jam. Bahkan 6 jam, dalam 6 jam 8 jam saja mereka harus tahan pipis ya, menahan BAB, mohon maaf, untuk menahan BAK begitu. Makan juga makan susah juga susah begitu. Jadi memang harus ditahan semua begitu. Luar biasa perjuangan mereka. Kalau misalkan itu APD-nya dilepas,
mau tidak mau itu harus dibuang. Harus dibuang. Hanya Dan kita sekali pakai perlukan gitu. lagi tambahan, dan ini sangat diperlukan. Jadi buat teman-teman nih, saya berharap nih kita solusinya bukan hanya masalah kita menyebarkan informasi yang edukatif ya Pak Elias. Ya. Tapi berharap nih mungkin besok nih teman-teman di Anjung Asam Pedas kita buat satu posko penggalangan dana misalkan Ya. untuk membantu pemerintah nih. Ini penting. Kita buat satu rekening misalkan atas nama siapa yang kita amanahkan begitu, bisa nih untuk membantu pemerintah. Karena sekarang misalkan masjid-masjid, sekolah-sekolah, kalau misalkan semua tempat minta pemerintah untuk menyemprot dengan disinfektan, kewalahan Ya, pemerintah kewalahan. kita. Saya tidak tahu berapa APBD yang tersisa untuk 2020 ini untuk khususnya untuk Kota Batam, tapi seingat saya kemarin ada disebut oleh Ketua DPRD itu sekitar 4 miliar. Ini sangat minim begitu. Saya khawatir, mohon maaf ini saya tidak menakut-nakutin gitu Pak Ilyas, what will be happen in next month? Ya, ya. Apa yang akan terjadi bulan depan begitu. Kalau misalkan totalitas lockdown begitu, ya otomatis pemerintah akan memperhatikan terkait masalah misalkan bagaimana masyarakat yang seperti di Wuhan itu kan mereka disuplai makanan begitu. Tetapi juga kondisi kita sekarang ini sudah ada himbauan untuk stay at home, tapi tetap banyak yang keluyuran gitu ya. Tapi ini juga kita pahami betul Pak Ilyas, contoh misalkan ojek online ya. Ya. Kemudian orang yang masih kerja di perusahaan karena pabrik sampai sekarang masih belum menghentikan operasinya. Betul. Begitu. Sementara Kota Batam ini sendiri adalah berawal dari kota industri, walaupun sekarang berubah menjadi diarahkan menjadi kota pariwisata ya. Betul. Tapi industri tetap menjadi tulang punggung begitu. Untuk sekarang ini masih tetap. Betul. Nah ini kan dilematis bagi pemerintah. Memang tidak enak sebetulnya ketika misalkan di lockdown, siapapun akan terkena dampaknya, Mbak Ilyas. Baik itu yang misalkan ojol, pengusaha sekalipun, misalkan yang masih ongkang-ongkang kaki, uangnya masih tersimpan, tetapi tidak menjadi jaminan semua begitu. Kita melihat apa yang terjadi di Wuhan, uang itu sudah tidak berlaku. Kita bagaimana melihat berapa tayangan-tayangan atau video yang diambur-amburkan atau bahasanya apa ya, dilempar di atas apartemen ketinggian berapa karena mereka sudah stres, uang nggak berlaku begitu. Nyawa betul-betul terancam. Betul, saat dan itu ya. nyawa terancam. Dan tapi qadarullah Cina, Wuhan berhasil. Ini salah satu yang juga kita tidak bisa menafikan. Mohon juga teman-teman, sahabat-sahabat di media sosial, jangan langsung memvonis ini ada bahan alkes, alat kesehatan dari Cina lalu ditolak begitu. Sementara karena penyakit ini dari Cina misalkan, terus ada alat kesehatan bantuan dari Cina terus ditolak begitu. Jangan. Ini kita bagaimana bersatu padu bersama-sama melawan COVID-19 ini bersama-sama. Katakanlah pemerintahan kita, pemimpin kita ada salah, sudahlah itu sudah berlalu. Kita sekarang nggak bisa mengangkat itu. Kalau misalkan di Jakarta kemarin semua membuli tentang gubernurnya, kemudian misalkan presidennya ada salah, presidennya juga dibully begitu. Main hajar-hajaran nih antara para pendukungnya begitu. Tapi ini nggak menyelesaikan masalah. Sekarang masalah kita adalah, masalah bersama kita adalah COVID-19. Ayo kita perangi bersama. Kita perangi bersama. Kita buka baju kita, jaket kita, betul. Semua background masalah perbedaan-perbedaan itu kita lepaskan. Mari kita lawan COVID-19 ini bersama-sama. Kita edukasi teman-teman. Yuk teman-teman yang punya media sosial, kita sebarkan video yang atau misalkan selebaran-selebaran artikel-artikel yang bermanfaat untuk bisa memahami bahwasannya pentingnya stay at home. Begitu mungkin Pak Ilyas. Baik. Waduh, ini sangat mengerikan sebenarnya Pak Ustadz. Kemarin saya juga ada mendengar dari salah satu pakar virus lah bisa dibilang. Beliau bicara seperti ini. Jika seandainya virus ini kelihatan dari mata telanjang, maka bergerak aja kita sekarang takut ini. Betul. Bisa jadi di sekeliling kita ini sudah jutaan virus gitu. Kira-kira seperti itulah ngerinya. Cuman ada sedikit yang mengganjal juga di kami dari memantau media sosial. Kita lihat dari perkembangan dari masyarakat sekarang ini. Ada sebagian masyarakat beranggapan atau memang mungkin mereka terima lockdown ini, stay at home. Cuman dikarenakan kebutuhan sehari-hari, contoh para pelaku UKM,
Dan mereka kayak abang-abang ojol. Saya juga lihat postingan Pak Ustadz di Facebook itu, abang ojol persiapkan alat untuk scanner sama antistatik gitu kan. Betul. Terus ada misalnya yang banyak di Batam ini yang tempat-tempat yang dikunjungi orang jualan malam-malam, kuliner malam itu kayak di Welcome to Batam kemarin juga dibubarkan. Betul. Mereka bayar sewa juga ya? Bayar sewa juga. Nah, hal ini bagaimana kita menyampaikan agar dan atau apa solusi untuk mereka lah gitu, kira-kira seperti itu Ustaz. Karena mereka butuh sehari-hari itu bekerja untuk menghidupi hari-hari mereka berikutnya gitu. Ya, paham. Kira-kira solusinya seperti apa? Bagi sebagian orang ada yang kerjanya bisa, memang sekarang ada istilah kerja di rumah begitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya ASN orang-orang kantor, oke lah mereka terima gaji tiap bulan. Mereka terima gaji. Betul. Itu, maksud saya. Jadi mereka yang memiliki gaji itu masih bisa berlapang dada begitu dengan kondisi seperti ini. Work from home itu masih bisa dibilang bagi orang yang punya gaji nggak ada masalah. Betul. Tapi bagi tadi ojol yang jualan begitu ya, UKM kecil, tukang cilok, betul, kira-kira gitu ya. Terus tukang PMP gitu. Ini kan mereka berapa yang mereka dapatkan dalam satu hari itulah rezeki mereka begitu. Kalau betul-betul di lockdown totalitas mereka tidak dapat penghasilan. Betul. Karena nggak ada kegiatan. Perlu dipertimbangkan begitu oleh pemerintah karena memang bercerita lockdown itu ekonomi akan sangat terpukul begitu ya. Jadi saya berharap video ini bisa sampai ke Pak Wali atau ke Pak Isdianto sebagai PLT Gubernur untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat ketika misalkan lockdown itu diberlakukan. Mungkin ada bantuan dana tunai atau apa gitu ya. Walaupun sekarang lockdown itu belum diefektifkan gitu ya, secara total masih parsial, tetapi terkesan mulai tadi malam bahkan barusan kita mendengar bahwasannya polisi sudah patroli untuk membubarkan kerumunan massa begitu. Tetapi ada efeknya, mereka bayar sewa tempat, kemudian mereka bayar modal untuk beli produksi dan sebagainya. Tapi hari itu dia tidak dapat pelanggan karena juga customernya dibubarkan. Betul. Dan memang dianjurkan untuk tidak berkerumun. Nah ini jadi masalah. Jadi memang harus ada peran lain yang kaya bantu yang miskin. Iya. Mau tidak mau nih, saya berharap nih, ayo kira-kira bisa nggak nih Pak Ilyas, saya berharap nih kita berada di Batam Bicara ini buat satu gebrakan untuk penggalangan dana. Mudah-mudahan dari sini juga kita bisa membeli sembako, kemudian bisa beli disinfektan, karena beberapa sekolah, pesantren, mereka nggak punya dana untuk bisa mengadakan penyemprotan disinfektan. Lalu juga terkait dengan sembako, kita bisa beli dari sekarang, kemudian mengantisipasi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan ini begitu. Karena mungkin kita bisa bekerja sama dengan kelurahan, kecamatan, mereka punya data orang-orang miskin gitu, yang biasa diberikan raskin itu, kita bisa membentuk itu nanti per kelurahan gitu, kita kerjasama ini. Tapi dari Batam Bicara, saya mengajak nih teman-teman media sosial untuk penggalangan dana seberapapun ini penting begitu. Bukan berarti saya untuk ke depan juga was-was gitu ya. Misalkan kita punya uang 10 juta nih saat ini, lalu bulan depan kita nggak tahu gitu. Terus kita mau donasikan 1 juta, 2 juta, merasa berat begitu. Tapi insya Allah, Allah akan menghilangkan wabah penyakit ini juga ketika saat sedekah dari semua orang nih, kaum mukminin mengeluarkan sedekah, insya Allah wabah penyakit ini juga diangkat. Sebagaimana juga kenapa wabah penyakit hujan juga Allah haramkan turun dari langit juga karena orang-orang enggan untuk mengeluarkan sedekah dan zakat tentunya. Jadi buat teman-teman yang lupa nih bayar zakat kemarin 1 tahun yang lalu, zakat malnya ayo kita keluarkan. Ini Batam Bicara siap untuk bekerja sama nanti dengan Badan Zakat Nasional, dengan Basnas untuk mengelola zakatnya. Lalu kita akan
gunakan nanti ini untuk yang mohon maaf fuqara wal masakin di situ banyak terkait dengan masalah COVID-19 ini yang tidak bisa bekerja dan sebagainya. Ini dampaknya menjadi masakin begitu. Kalau misalkan miskin itu kan kategorinya dia punya pekerjaan tapi tidak cukup. Ini orang miskin. Sementara dengan COVID-19 ini semua orang bisa jadi fuqara begitu. Dia tidak punya pekerjaan dan dia tidak punya penghasilan begitu. Maka apa yang bisa dilakukan adalah orang-orang kita mempunyai kelebihan rezeki, yang memiliki kelebihan rezeki, ayo berderma. Menderma seberapa kemampuannya, mudah-mudahan bisa lebih dan bisa bermanfaat begitu. Ini kalau misalkan bisa segera nih dalam waktu dekat Pak Ilyas. Insya Allah ini kami sudah programkan besok untuk penyemprotan apa tadi disinfektan. Ya. Sudah ada sumbangan 2 tabung semprot itu. Insya Allah besok ada tambah 1 lagi. Sudah mulai. Nah, kami coba meracik sendiri, nanti ada tutorial cara pembuatannya juga ada. Betul. Bisa digantikan disinfektan yang dijual di toko kimia dengan bahan yang lain. Betul. Nah, kami bekerjasama dengan Anjung Sindikat, Batam Bicara, kawan-kawan OKOC, nanti juga ada dari GMIB. Kita besok coba di satu perumahan dulu. Rencana besok di perumahan Valencia. Setelah itu kami semprot juga di area sini, di rumah makan Anjung Asam Pedas Melaka ini. Dan supaya lebih nyaman ya, orang datang ke sini ke Anjung ini mau makan asam pedas. Jadi dan mudah-mudahan ya kawan-kawan yang lain, komunitas yang lain mudah-mudahan nanti juga ikut bergabung, Pak Ustadz. Biar ini kiat kita untuk membantu pemerintah juga, meringankan beban pemerintah. Kita lakukan penyemprotan itu. Nanti mungkin skemanya, ini kan baru perdana nih besok. Nanti mungkin kita akan rapat lagi skemanya seperti apa, bagi-bagi tugas lah seperti itu. Mudah-mudahan ada lagi donatur-donatur yang ingin menyumbangkan kelebihan rezekinya. Alat semprot kita baru 3 ini. Baru 2. Insya Allah besok ada 1 lagi. Ada donatur juga yang akan menyumbangkan. Karena sekarang luar biasa Pak Ustadz, yang 8 liter itu dulunya 75.000, sekarang sudah 300.000 kemarin dibeli. Jadi ya gimana lah, itulah kondisi sekarang seperti itu. Ya intinya sekarang kita menghimbau media sosial dengan media sosial kita, dengan jaringan-jaringan kita, ayo teman-teman mendonasikan sebagian rezekinya. Insya Allah Allah akan angkat wabah penyakit ini dengan sedekah kita. Insya Allah. Hakul yakin insya Allah. Kemudian juga mengajak semuanya, bagi yang masih belum bisa berbuat sesuatu untuk pemerintah kita, jangan ada head speed sekarang. Kita berjuang bersama-sama, bantu pemerintah minimal stay at home. Ini solusi. Sebagaimana yang diberikan solusi oleh Ammar bin As. Menjauhinya, lari ke gunung-gunung. Kita nggak ada gunung, minimal kita stay at home. Kita tidak menjadi orang yang penyebar virus tersebut, tapi jadilah kita jadi orang yang pemutus penyebaran COVID-19. Stay at home, please. Begitu mungkin Pak Ilyas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini sudah sekalian dengan himbauan tadi terakhir ya. Jadi sekian mungkin bincang-bincang dengan kita. Kita juga nanti menerima atau mengundang bagi siapa tokoh masyarakat yang ingin berbagi himbauan-himbauan edukasi kepada masyarakat. Silakan datang ke Anjung Asam Pedas Melaka. Kita akan persiapkan di sini dan kita akan siarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.